Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki segmen yang kelima, masih mengenai aluminium. Kita akan melihat detail mengenai proses halal ini, yang tadi sudah dijelaskan di slide atau di segmen sebelumnya, bagaimana menghasilkan aluminium dengan menggunakan hal harol, apa fungsi dari kriolit, fungsinya adalah untuk menurunkan temperatur leleh dari alumina yang tadinya 2072 menjadi sekitar 940 derajat Celcius atau lebih rendah sedikit. Nah, kita lihat di sini. Detail mengenai diagram biner dari Na3Al F6. Jadi kalau misalkan ke dalam Al2, ke dalam Na3Al F6 ini ditambahkan L2O3, L2O3 ini yang tadi kalau misalnya kita lihat melting point-nya di 2000 derajat Celcius lebih ya, begitu ditambahkan ke dalam campuran yang terdapat Na3Al F6, temperatur lelehnya bisa turun menjadi 962,5 derajat Celcius. Eutektiknya ada di sini. Ini di atasnya liquid, ini Na3Al F6 ditambah dengan liquid, di sini alfa Al2O3 ditambah dengan liquid. Jadi dia akan turun temperaturnya. Temperatur lelehnya akan turun. Ya. Jadi di sini paling rendah. Kemudian ke dalam campuran ini, Na3Al F6 ini, kalau misalkan ditambahkan AlF3 dan CF2. Jadi ini garis atau gambar kurva nomor 1 ini, nomor 1, itu sama seperti yang ini, warnanya sama-sama warna biru. Jadi untuk menggambarkan yang itu, Anda lihat di sini temperatur lelehnya atau temperaturnya, kemudian di bagian bawah sama ya, Na3Al F6, ke sebelah sini L2O3-nya meningkat dalam mol, tetapi ini berbeda, ini diubah dari ini mol, ini diubah menjadi persen berat, ya, ini diubah jadi persen berat, yang tadinya mol, tapi garis yang ini itu sama maksudnya, garis yang warna biru ini maksudnya sama seperti garis yang ini. Kemudian, kalau misalnya ditambahkan 5% AlF3 dan juga ditambahkan 5% CaF2, ini garisnya berubah, yang dari nomor 1 ini berubah ke nomor 2. Jadi dia mempunyai temperatur leleh yang lebih rendah lagi. Kemudian yang ketiga, ini ditambahkan 5% AlF3 ditambah dengan 10% CaF2. Ini bisa turun menjadi yang ketiga ini, yang warna coklat. Kemudian yang warna merah ini, jika 10% AlF3 ditambah dengan 5% CaF2. Jadi kalau misalnya dilihat, memang yang CaF2 ini lebih baik untuk menurunkan temperatur leleh. Tapi kalau misalnya dua-duanya ditambah ya, yang ini lebih banyak CaF2, jadi ada di sini temperatur lelehnya. Itu fungsi dari Na3Al F6. Kemudian itu juga fungsi dari sini kita bisa lihat mengapa selain Na3Al F6 harus ditambah AlF3 berlebih, kemudian harus tambah juga CF2 untuk membuat temperatur lelehnya jadi lebih rendah. Nah, ini kita lihat pembentukan dari kriolit. Kriolit ini tidak lain campuran antara NaF dengan AlF3. Jadi reaksinya untuk menghasilkan kriolit ini adalah reaksi 3NaF ditambah dengan AlF3 itu sama dengan Na3Al F6. Inilah kriolit yang merupakan penambahan atau campuran dari NaF, 3NaF, dan 1 AlF3. NaF dibagi dengan AlF3, ini kadang-kadang disebut dengan kriolit ratio, rasio kriolit. Itu biasanya sekitar 2,2, itu yang diharapkan. Kalau misalnya di sini kita lihat, NaF dibagi AlF3 itu sama dengan 3 ya. NaF ini sama dengan 3, kemudian AlF3 ini sama dengan 1 di sini. Artinya kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, CR-nya sama dengan 3. Kalau 3 itu hanya terbentuk kriolit. Kalau misalkan ini diturunkan kurang dari 3, artinya AlF3 ini lebih banyak. AlF3 ini dibutuhkan dalam kasus seperti ini. Jadi di sini karena lihat ditambah dengan 5% AlF3. Jadi tidak hanya kriolit, harus ada AlF3 berlebih. Ya, kembali lagi ke sini. Kalau misalkan ini CR-nya, NaF dibagi AlF3 itu sama dengan 3, ya 3 bagi 1, atau seperti ini komponennya, itu ada yang, atau garisnya adalah garis yang warna merah ini. Ini garis untuk Na3Al F6. Yang melting point-nya atau temperatur lelehnya
di 1010 derajat Celcius. Di 1010 derajat Celcius. Melting point atau temperatur leleh dari Na3AlF6. Kalau misalnya ditambahkan AlF3-nya berlebih, temperatur lelehnya akan turun. Ini fungsi, artinya tidak hanya kriolit yang ditambahkan, tetapi harus ada AlF3 yang berlebih. Harus dikondisikan. Nah, di sini untuk CR-nya itu sama dengan 2. Ada di sini. Jadi temperatur lelehnya akan turun. Jadi biasanya juga diatur di bagian di sini. Sekarang kita akan melihat mengenai viskositas. Yang pertama, kita lihat mengenai NaF AlF3 atau NaF dibagi AlF3 itu sama dengan 3, atau di sini sama dengan kriolit ya, Na3AlF6. Kalau bisa dilihat di sini, atau sama saja ini ya, mol rasio NaF dibagi AlF3 itu sama dengan 3, atau di 25% mol dari AlF3, ya, garisnya ada di sini. Jadi viskositasnya juga masih tinggi. Itu sama persis, jadi kurva yang tadi itu sama seperti yang di sini sebenarnya, sama. Ya, kalau misalnya dilihat, ini masih campuran sekali lagi antara NaF dengan AlF3. Kemudian kalau misalnya dinaikkan, jadi AlF3-nya berlebih, jadi dia akan bergeser ke sana. Ini yang sama dengan 2,33 ya, garisnya dari sini 30% mol. Viskositas juga semuanya akan turun. Temperatur leleh turun seperti ini. Viskositas juga akan turun. Kemudian sini Anda bisa lihat di bagian atas ini 950 derajat Celcius temperaturnya. Ini harga viskositasnya. Kemudian untuk 12% Al2O3. Jadi mempunyai viskositasnya yang besar. Artinya agak kental. Kemudian ditambahkan atau kadarnya diturunkan dari 12% menjadi 7,7%. Kemudian ditambah 5,1% CF2. Viskositasnya turun, yang tadinya garisnya di atas, menjadi di bagian sini. Di temperatur, kalau misalnya Anda lihat 950 derajat Celcius. Jadi temperaturnya sama. Tapi ada dua hal yang dilakukan di situ. Yang pertama, kurangi kadar dari Al2O3 dari 12% menjadi 7,7%. Yang kedua, tambahkan CF2. Jadi viskositasnya akan turun. Dari sini turun jadi ke bawah. Kemudian dan seterusnya. Ini kombinasi, tentu saja kalau misalnya ditambahkan AlF3 berlebih, dia ke sana. Tanpa penambahan AlF3, kalau misalnya dia pas, itu ada di bagian sini atau ada di bagian atas di sini. Jadi fungsi dari CF2 itu untuk menurunkan temperatur leleh, AlF3 berlebih juga sama untuk menurunkan temperatur leleh. Kemudian fungsinya dua-duanya sama adalah untuk menurunkan juga viskositas. Ya, kalau misalnya kita lihat, ini adalah data operasi yang umum orang lakukan. Kita lihat di sini temperatur 940 sampai 980 derajat Celcius. Kemudian AlF3-nya berlebih di rentang yang ini. Ada yang 5%, ada yang 8%, ada yang 7% ya, tapi rentangnya di 3 sampai 10%. Di situ orang bermain. Kemudian kita lihat tadi yang NaF dibagi dengan AlF3. Kalau 2,9 3, kalau misalnya ini harganya 3, artinya tidak ada AlF3 yang berlebih. Biasanya berlebih, makanya dekat-dekat ke 2,2 atau 2,5, 2,4 ya. Ini yang digunakan untuk mendapatkan AlF3 berlebih di dalam kriolit, yang di atas ini 3-10%. Jadi ini harus kurang dari 3, dan minimumnya itu biasanya di sekitar 2,2. Kemudian kadar dari Al2O3 di dalam kriolit, ini dijaga di antara 2-8. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau misalnya lebih, dia akan membentuk padatan di situ. Kalau misalnya kurang, akan ada istilahnya efek anoda. Di situ terjadi gangguan proses. Dan ini harus tambahkan secara periodik. Tentu saja kita bisa menghitung dengan menggunakan arus seperti ini, berapa banyak alumina yang dikonsumsi katakanlah per 10 menit misalkan. Berapa banyak? Nah, 10 menit kemudian tambahkan lagi. 10 menit kemudian tambahkan lagi aluminanya. Ya, jadi kadarnya dijaga di antara 2 sampai 8%. Kadar alumina dalam elektrolit. Kemudian kadar CF2
juga di antara 4-8%. Kalau dilihat kondisinya seperti ini, dialurkan dalam kurva yang tadi kita sudah pernah cerita, ini kurvanya, ini adalah tempat bermain. Jadi kalau misalnya temperaturnya di antara 940 sampai 980 derajat Celcius, ini range temperaturnya. Kemudian ini kadar dari L2O3-nya, antara 2 sampai 8% di situ. Kemudian Anda lihat ya, di daerah di sini tentu saja yang ini ya, ini yang leleh. Kalau misalnya operasinya di 980 derajat Celcius, tentu saja jendelanya agak besar. Tapi kalau misalnya beroperasi di 960 derajat Celcius, bergantung dari campurannya, jendelanya agak kecil. Nah, biasanya juga superheat dari elektrolit ini sekitar 7 atau 8 derajat Celcius. Tapi ini prosesnya kan cenderung konstan ya, artinya listriknya juga cenderung konstan, tidak berubah sebagai fungsi waktu. Kemudian elektrolitnya juga kita pertahankan sama, dan seterusnya kandungan dari alumina juga dipertahankan tetap. Jadi seharusnya prosesnya tidak berubah sebagai fungsi waktu. Dengan menggunakan 7 derajat Celcius superheat, seharusnya masih cukup. Yang berikutnya adalah mengenai densitas. Ini semuanya berhubungan. Densitas, kalau misalnya kita lihat yang tadi, Na3AlF6, itu densitasnya di sini, malah tinggi ini densitasnya. Tambahkan AlF3 berlebih, dia akan geser ke sana. Dia akan turun. Ya, lebih rendah densitasnya. Densitasnya untuk memudahkan aluminium turun mengendap di arah katoda. Anda lihat, ini sangat dekat ini. Ini densitas dari aluminium, sekitar 2,3 atau di literatur yang lain sama ya, ini juga densitasnya literatur yang lain 2,370, ini 2,303. Sementara densitas dari kriolit ini tergantung temperatur, Anda lihat ini, kalau misalnya temperatur rendah, dia 2,1, 2,1 ini. Atau kalau misalnya ditambahkan LF3 ya bisa turun ya ke 2,05. Dekat-dekat dengan 2,1 ini 1000 derajat Celcius, pada temperatur yang lebih rendah, dia akan tinggi densitasnya sedikit. Artinya, 2,1 dengan 2,3, sangat dekat. Sangat dekat. Jadi, benar-benar, kalau misalnya salah, bisa saja aluminiumnya nanti berada di bagian atas, kriolitnya ada di bagian bawah, kalau misalnya salah mengatur. Ya, jadi ini bedanya sangat tipis, tapi karena proses juga berlangsung agak lama di situ, aluminiumnya akan mengendap pelan-pelan masuk ke logamnya. Ini yang pengaruh dari Al2O3. Begitu tambahkan Al2O3, ini tanpa tambahkan Al2O3 ya. Begitu tambahkan Al2O3, hanya NaF dengan AlF3 di sini. Begitu tambahkan dengan Al2O3, densitasnya ini akan turun lagi. Jadi biasanya kita lihat tadi di 2 sampai 8% di sini densitasnya ya, tapi ya tetap masih di atas 2 atau sekitar 2. Agak lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang 2,1, ini udah ke arah 2 gitu ya. Sebagai bandingnya ini untuk aluminium 2,3. Inilah tampak depan, jadi ada pintu yang bisa dibuka untuk melihat seperti apa yang terjadi di dalam pot ini. Jadi begitu ini dibuka, kita bisa melihat ini adalah anoda. Dan lihat ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebelah sini juga ada anodanya 1, 2 ya, di bagian bawahnya dan seterusnya bagian belakangnya. Jadi sejajar dengan yang ini. Sebelah sini juga ada. Kemudian di sini ada semacam breaker. Jadi ini yang digunakan sebelum diumpankan alumina. Jadi ini harus kerak. Di situ harus dihancurkan terlebih dahulu, terbentuk rongga, terbentuk area yang ada lelehannya. Setelah itu baru aluminanya diumpankan. Nah, lebih detailnya Anda bisa lihat di video di sini. Jadi ini sudah terbentuk rongga ya, rongga ini terbentuk. Setelah itu baru orang mengumpangkan alumina. Jadi kita lihat ini, kadang-kadang nih contoh ini alumina yang diumpankan dan breakernya ini banyak ya, sesuai dengan karena tadi barusan breakernya itu masuk untuk membuat lubang dan setelah itu baru orang bisa menambahkan alumina dan alumina ini akan masuk ketemu dengan lelehan elektrolit yang terdiri dari kriolit ini.
Jadi di bagian atasnya, Anda lihat juga banyak kerak terbentuk di situ ya, karena alumina itu melting point-nya tinggi. Bisa saja di bagian luar itu ya alumina yang terbentuk menjadi kerak, makanya itu yang harus dihancurkan dulu dengan menggunakan breaker. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Di segmen ini, sekali lagi sebelum berakhir, saya resumekan, Anda sudah melihat apa fungsi kriolit di sini. Jelas ya, dengan menggunakan diagram biner antara NaF dengan AlF3, di mana kriolit terbentuk, berapa temperatur dari kriolit, kemudian kenapa harus tambahkan AlF3 berlebih ke situ. Ya, tujuannya adalah untuk menurunkan temperatur leleh, untuk menurunkan viskositas, dan juga untuk menurunkan densitas. Yang tiga-tiganya dibutuhkan selama proses elektrolisis pembuatan aluminium ini di pot Harald. Kemudian fungsi dari CF2 kita juga sudah pernah melihat. Jadi dengan melihat penjelasan ini, sekali lagi Anda seharusnya bisa paham benar apa yang sudah atau yang dilakukan di proses Harald ini untuk menghasilkan aluminium. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.